Salam Ramadan, salam ukhuwah, salam cinta, dan salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Ramadan bersama FF Project. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala cinta yang Allah turunkan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita kembali sharing-sharing, kita kembali cerita-cerita, dan hari ini kita ingin bercerita lebih jauh dan kita ingin berbicara tentang bisnis yang mungkin kawan-kawan akan cukup senang mendengarnya, bagaimana caranya berbisnis dengan baik. Dan kali ini kita menghadirkan seorang pengusaha yang insya Allah adalah pengusaha yang sudah sukses di bidang properti ataupun developer. Dan beliau adalah Ustadz Ma'bul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, khair. Saya semangat sekali. Kemudian ini suatu kebahagiaan bisa diundang nih. Masya Allah. Dalam studio apa ini ya, project ya? FF Project. FF Project ya. Iya. Masya Allah, ini adalah anak-anak muda yang berkreatif. Insya Insya Allah Allah Ustadz. dengan ini mampu membuat bangsa Indonesia ini jauh lebih baik. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mohon doanya Ustadz ya. 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 Jadi kita pun yang muda-muda ini perlu banyak belajar dengan yang lebih senior, dengan pengusaha-pengusaha seperti Ustadz ini. Jadi apa aja kesibukannya Ustadz? Alhamdulillah sekarang memang sebelum COVID ini saya memang lebih sering di luar kota. Satu pekan itu saya biasanya itu di luar kota 4 sampai 5 hari. Oh gitu Ustadz ya. Kadang 2 hari cuma di Pekanbaru atau 3 hari di Pekanbaru, kemudian berangkat lagi setiap hari Selasa, balik lagi nanti hari Jumat atau Sabtu. Nah, itu yang terjadi. Nah, setelah sekarang COVID ini merubah keadaan, merubah kondisi yang biasanya mobile, ini sekarang kita harus stay at home. Stay at home saya. Ya, jadi harus stay at home. Nah, ketika stay at home nih kita ada jadi perubahan lagi. Kita tidak akan pernah mungkin untuk melepaskan yang namanya komunikasi. Betul Ustadz. Nah, itu nggak mungkin gitu. Nah, oleh karena itu kita manusia tetap bisa lah untuk mencari atau beradaptasi dengan kondisi apapun. Itu memang kelebihan manusia yang Allah ciptakan. Masya Nah, Allah. hari ini manusia sudah mampu untuk beradaptasi itu dengan mampu melalui cara-cara online. Yaitu kan banyak ya sekarang ada aplikasi-aplikasi untuk melakukan pertemuan dengan skala besar melalui cara online. Betul Ustadz. Memang dalam pertemuan secara online dan secara langsung itu sangat berbeda dari sisi kualitas ya. Dalam sisi kualitas pertemuan langsung itu kan yang Allah inginkan itu. Ya Allah inginkan. Kita itu harus saling bersilaturahim, saling bertemu. Nah, itu ketika itu yang tidak terjadi akan mendapat laknat dari Allah. Nah, untuk saat ini cara silaturahim mau tak mau seperti sekarang ini yaitu melalui tatap layar kaca. Tatap layar kaca ya. Tetapi dengan itu manusia ini terpenuhi gitu ya, bahwa dia adalah makhluk sosial dan harus bersilaturahim dengan layar kaca tadi, walaupun itu tentunya tidak semaksimal atau tidak berkualitas, tidak sama dengan pertemuan langsung. Masya Allah. Jadi kegiatan saya untuk saat ini saya lebih banyak untuk melakukan meriayah atau dari warga masyarakat tanpa riba melalui via online gitu. Via online, Masya Allah. Baik Ustadz, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi Ustadz terkait bisnis dan bagaimana nanti terkait masyarakat tanpa riba, bagaimana berbisnis tanpa riba ya. Jadi sebelum itu kita pakai hand sanitizer dulu Ustadz ya. Baik. Afwan Ustadz ya, izin ya. Baik, untuk teman-teman yang di rumah, sebagaimana biasanya pesan dari saya, selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Kalau ada hand sanitizer, pakai hand sanitizer. Baik Ustadz, kalau boleh tahu nih Ustadz, terkait masyarakat tanpa riba. Nah, Ustadz ini bagian daripada pengurus juga ya? Iya. Jadi apa nih Ustadz, masyarakat tanpa riba? Saya ini saya coach di dalam itu masyarakat tanpa riba. Atau gurunya ya, guru lah, termasuk bagian guru. Iya. Nah, dalam masyarakat tanpa riba, apa itu masyarakat tanpa riba? Ini dulu kita boleh cerita sedikit flashback ke belakang. Boleh. Dulu ada namanya pengusaha tanpa riba. Pengusaha tanpa riba. Ya, founding fathernya yaitu Pak Samsul Arifin yang membuat
pengusaha tanpa riba, komunitas besar. Namun apa yang terjadi ternyata sangat terbatas untuk kita ingin sebenarnya niat awalnya adalah bagaimana untuk menghilangkan riba dari muka bumi Allah ini. Karena apa? Masya Riba Allah. itu kan Allah murkai, Allah perangi. Betul. Nah itu. Jadi kita kan karena manusia yang hamba Allah, tentu kita harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Sang Pencipta kita. Masya Allah. Pencipta kita menginginkan supaya riba itu tidak ada. Mm-mm. Nah, jika kita berdiam diri, maka kita akan mendapatkan dosa. Akibat riba itu merajalela, kita tidak berusaha memeranginya, tidak berusaha menguranginya, tidak berusaha menghapusnya di muka bumi ini. Nah, itu akan mendapatkan dosa yang terus mengalir kepada kita. Nah, berangkat dari niat itu, jika pengusaha tanpa riba ternyata terbatas, hanya level pengusaha. Iya, banyak coba diajak yang lain, terjadi resistensi terhadap brand tadi. Aku bukan pengusaha. Oh gitu, jadi dia merasa dia hanya masyarakat biasa gitu. Jadi padahal dia terlibat riba gitu. Oh gitu ya. Jadi ada semacam alibi atau alasan buat dia untuk tidak hijrah, untuk tidak pindah atau tidak mengikuti aturan Allah gitu. Iya. Ya, itu jadinya. Oleh karena itu founding father kita berpikir keras, akhirnya dia rubah. Jadi masyarakat tanpa riba. Nah, ketika masyarakat tanpa riba ini, alhamdulillah, ini sangat eksponensial perkembangannya, sangat cepat, itu banyak orang yang tersadarkan. Karena apa? Sudah masyarakat, lebih umum lagi jadinya. Iya, mau dia pedagang kecil, mau sampai pedagang kelas atas, mau dia level guru, level pegawai negeri, dokter, tentara, polisi, semuanya merasa aku juga masyarakat. Ya, jadi maka harus juga tanpa riba. Alhamdulillah dengan begitu itu masyarakat tanpa riba mampu saat ini kita perkembangannya sangat eksponensial. Masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Masya Allah. Masyarakat akhirnya sadar bahwa riba itulah problem yang dalam kehidupan sehari-hari. Akibat riba itulah kehidupannya sempit. Apa yang terjadi saat ini memang sempit. Iya. Ditambah ini sebelum pandemik ya, sebelum pandemik kondisi kita memang sudah dalam keadaan sempit. Mengapa? Karena uang yang kita pegang itu hanyalah uang kertas itu, fiat money. Yang fiat money ini yang kita tahu itu adalah semua tanpa ada base dari emas. Nah, ketika itu terjadi, kemudian mudah sekali dicetak oleh yang pembuat uang kertas ini tadi, sehingga terjadi penurunan nilainya. Penurunan nilai? Ya, penurunan nilai dari uang kertas tadi, yang angkanya 1 juta itu sekarang hampir sama dengan 10.000, mungkin 100.000. Nah, itu dia. Jadi penurunan nilainya sangat drastis. Nah, uang beredar dengan uang banyak tanpa ada jaminan emas sedikit pun. Nah, inflasi jadinya. Nah, ketika itu yang terjadi, maka masyarakat ini semakin kerja keras dia untuk bisa mencapai bayar utangnya, bayar untuk kehidupan makin lama makin berat. Dulu harganya itu mungkin hand sanitizer tadi mungkin 10.000. Sekarang nggak bisa lagi dapat 10.000, bisa jadi 70.000, 50.000. Maka mereka harus bekerja lebih keras lagi. Nah, itu kehidupan yang sempit. Belum lagi nanti dalam ketika yang terlibat riba, ini pasti ada percekcokan. Antara suami dan istrinya, anak-anaknya. Itu akan terjadi percekcokan, ribut ya. Kemudian tidak lagi mau bertetangga dengan baik. Hidup itu sudah individualis sekali. Itu bukan mencirikan masyarakat yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, ini karena riba, Ustaz ya? Iya, karena riba. Berarti riba nih ngeri banget. Ngeri banget. Itu kepanjangan dari ininya. Memang bukan ngeri banget lagi. Ini adalah satu-satunya dosa yang Allah sendiri umumkan perang. Innalillah. Iya. Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap dosa ini. Dosa syirik aja Allah tidak mengumumkan perang. Dosa riba Allah umumkan perang. Oh, dosa riba Allah umumkan perang. Wah, jadi orang yang menggunakan riba sama saja dia menentang Allah. Menantang, ngajak perang. Di dunia, maka ketika diajak perang bagaimana? Ya kehidupan yang sempit, kesulitan demi kesulitan, hidup gelisah, nggak tenang. Itu yang terjadi. Nah, bagaimana besok dia lahir? Allah akan lemparkan pedang di hadapannya. Ayo kita berperang. Innalillah, ngeri banget. Ya nggak akan kemakan gitu. Nggak akan ketanding gitu. Hanya orang gila kesurupan setan seperti Al-Baqarah ayat 275. Orang yang kemasukan dosa riba itu seperti orang gila kesurupan setan. Nah, orang gila itu sudah gila ya, itu kesurupan lagi kan. Kesurupan itu, lagi. Ya, itu kan udah double gitu. Nah, hanya orang yang seperti itulah yang mau menantang perang Allah dan Rasul.
Ya Allah. Dan ini banyak yang tanpa disadari oleh masyarakat. Disadari oleh masyarakat. Mereka masih tetap berinteraksi dengan unsur-unsur riba itu. Iya, apalagi para pengusaha tentunya. Pengusaha, benar banget Ustaz. Pengusaha kita ini yang kita untuk mempengaruhi pengusaha tadi, perbaikinya kehidupan ini. Jadi kita ingin sering-sering juga nih Ustaz, terkait bagaimana nih berbisnis tanpa riba Ustaz. Nah, berbisnis tanpa riba ini, nah ini dia nih, orang kan banyak yang berpikiran, ya gimana lagi kondisinya udah saat ini. Bahkan ini mohon maaf dalam tanda kutip, ini saya boleh cerita nggak nih ya? Boleh Ustaz. Tapi kami ini pernah gitu loh sebelum RI 2 saat ini nih menjadi RI 2. Oh, oke, Kami baik. pernah sowan gitu ke rumah beliau, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, beliau sepakat riba itu ada haram ini. Namun beliau definisinya lebih detailnya tentang apa itu riba, munculnya dari mana, beliau sepertinya perlu ditambah lagi informasinya. Karena beliau sendiri menganggap kayak kita kerjasama syirkah gitu, itu hitungannya utang katanya. Kemudian utang negara ini kan ada utang, kemudian ada lebihannya, itu ya bagaimana lagi? Beliau katakan itu ya kita sudah terlibat dalam percaturan dunia seperti ini, yang mau tak mau ya kan, kalau riba nggak bisa katakan mau tak mau. Kalau Allah bilang sudah haram ya haram, kita tidak mungkin ada permisi gitu ya, ada sedikit kelonggaran gitu, atau toleransi satu tetes pun nggak bisa. Jadi seperti seolah-olah kita sendiri yang memberi kelonggaran atau toleransi itu ya. Betul. Jadi padahal Allah sudah melarang ini, tapi kita seolah memberi toleransi bahwa ini bisa ya, nih, kan gitu ya. Gimana kita ini negara ya, udah kayak gini, dunia sudah begini, ya kan nggak bisa, tak ada. Jadi Allah tidak mau tahu dengan kita itu bagaimana cara Anda taat kepadaku kata Allah, maka akan kubukakan jalannya. Problemnya di situ. Nah, bagaimana berbisnis tanpa riba? Ya jelas bisa. Karena apa kenyataannya? Ini kenyataannya nih. Dulu orang tua saya ini dulu ketika membangun rumah tanpa ada utang ke bank. Kemudian banyak teman-teman saya orang tuanya dulu ini sebelum tahun 80-an, eranya kan belum ada ya perbankan, belum banyak ya. Sudah ada tapi tidak seperti sekarang. Itu orang masih bisa kok berkembang, bisnisnya malah makin besar. Dan ketika kita flashback lagi jauh kepada zaman Rasulullah di Madinah gitu ya, ketika Rasulullah hijrah pertama kali setelah dari Makkah hijrah ke Madinah, kemudian menegakkan daulah Madinah, di situ di mana diterapkannya syariat Islam secara kafah, menjalankan seluruhnya, maka Allah keluarkan berkah dari bumi dan dari langit. Para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, itu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini tidak bawa harta apapun. Ketika hijrah hanya sehelm baju yang di badan. Tapi dia adalah pengusaha yang terkaya nih Ustaz. Dia pengusaha kaya, semuanya tinggal di Mekah. Dia hanya hijrah untuk Allah dan Rasul. Jadi dia niatnya apa? Kan innam amalu binniyat itu kan hadis yang masyhur, itu keluarnya ketika Rasulullah mau hijrah itu bersama sahabat. Innam amalu binniyat itu tergantung niat masing-masing ketika Anda mau hijrah. Nah, ada yang mau niatnya mau cari kaya, maka mendapatkan kaya. Dia nanti mau cari istri, dia mendapatkan istri. Kayak Abdurrahman bin Auf, niatnya apa? Aku hijrah hanya untuk taat kepada Allah dan Rasul. Masya Allah. Dan itu memang sahabat yang dijamin surga ya. Nah, ketika sampai di situ, Rasulullah langsung mempersaudarakan dengan yang sekufu, yaitu Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi ini adalah orang yang terkaya di Madinah pada waktu itu. Jadi orang kaya saudaranya harus orang kaya juga. Begitulah Rasulullah, karena nanti untuk supaya memenangkan hati kaum Ansor. Gitu canggihnya politik Rasulullah itu. Politik Nabi. Ya, Masya Allah. Rasulullah. Jadi kalau dia seandainya Sa'ad bin Rabi tadi dipersaudarakan dengan budak, itu kan tentu ada perasaan tersinggung. Karena mereka tentu keimanan belum nengkram dengan kuat ya. Itu pasti ada perasaan dirinya, ini kok begini. Nah, Rasulullah persaudarakan dengan sama-sama pengusaha sukses, walaupun ini tidak ada bawa harta apapun. Maka Sa'ad bin Rabi ketika setelah persaudarakan mengajak Abdurrahman bin Auf ke rumahnya dan berkata, ya Abdurrahman bin Auf, sekarang kau adalah saudaraku, oleh karena itu apa yang aku bisa bantu ya saudaraku. Jika engkau butuh modal, maka 50% dari hartaku ambil untukmu. Jika kamu mau menikah, perlu istri, maka istriku akan aku cerai. Yang engkau pilih yang mana, aku akan ceraikan. Masya Dan aku akan menikahkan engkau.
Tapi Abdurrahman bin Auf niatnya hijrah tadi karena Allah dan Rasulnya, berkata kepada Sa'ad bin Rabi, berkahlah hartamu Sa'ad bin Rabi, berkahlah keluargamu Sa'ad bin Rabi, cukup tunjukkan di mana Pasar. Nah, apa yang terjadi? Hanya rentang waktu 1 tahun atau 2 tahun paling lama, maka Abdurrahman bin Auf menjadi orang terkaya di Madinah. Masya Allah. Nah, ini membuktikan kita ketika diterapkan dengan ini tidak ada pakai riba tentunya. Enggak ada riba. Nah, tapi bisa dengan dalam waktu singkat 2 tahun. 2 tahun. Sukses. Nah, informasi inilah yang miss di kalangan umat Islam saat ini. Informasi bagaimana mengembangkan usaha tanpa utang, tanpa riba tadi, itu yang miss di tengah masyarakat saat ini. Sehingga umat Islam mengikuti informasi yang notabene berasal dari kafir barat. Yaitu apa? Anda harus utang. Utang. Iya. Kalau nggak ini bagaimana Anda mau kaya? Bagaimana Anda mau mengembangkan usaha? Padahal informasinya umat Islam harusnya informasi yang mana? Ya mulai dari sirah Rasulullah, para sahabat, dari Al-Quran dan hadis harusnya. Betul. Itu yang harusnya dipegang. Tapi bagaimana kenyataannya saat ini? Nah, disinilah peran kita, saudara-saudari semuanya nih, yang Anda yang mendengar nih. Jadi perannya di sini ketika Anda menyadari, Anda yakin dengan agama Anda, ya di situ. Anda perjuangkan, Anda berikanlah informasi kepada umat Islam yang lain. Bahwa dengan Anda taat kepada Islam, maka Allah akan berikan jalan seluas-luasnya. Dan ini yang kadang-kadang jalan yang seluas itu tidak sesuai dengan keinginan kita kadang-kadang, tapi ternyata melapangkan kita. Misalnya kita saya ini mau bebas utang. Dulu saya pernah juga ya terjerat utang, ada riba juga pernah. Tapi saya mau menyadari setelah saya belajar, kemudian ngaji, paham. Oh, ternyata memang ini saya hijrah betul-betul total. Saya nggak ngerti sampai satu titik saya tidak ngerti, utang saya masih 2,5 miliar pada waktu itu. Berapa saat? 2,5 miliar. Wow. Dari 13 miliar tersisa 2,5 miliar, nggak ngerti cara menyelesaikannya lagi. Hanya pasrah kepada Allah. Aku sudah berusaha ya Allah, sudah maksimal iklan ini iklan itu, sudah berjuang kesana kemari. Sekarang masih tersisa, aku serahkan kepadamu ya Allah. Kaulah yang Maha tahu. Hanya butuh waktu setelah saya pulang hijrah umroh waktu itu. Itu bulan Februari ya, Januari akhir. Tahun berapa itu? 2014. Ya, kemudian Februari 2014 ada orang yang mau beli itu sesuai dengan utang saya lepas saja. Ada yang mau beli tanah saya, walaupun tanah itu nilainya 5 miliar, tapi ada yang mau beli sisa 2,5 miliar lagi. Cuma mau 2,5 miliar, ya udah silakan ambil, yang penting utang saya selesai. Jalan seperti itulah yang Allah berikan, kadang-kadang tak cocok dengan keinginan kita. Disitulah letak kita mau bersyukur atau tidak, menyadari ini pertolongan Allah. Kadang pertolongan Allah ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, dituntutlah rasa syukur kita kepada Allah. Masya Allah. Kesadaran kita al-idrak asilabila terhubung dengan Allah. Ya, itu yang penting. Nah, ketika itu yang terjadi, apa selanjutnya kita bagaimana? Nah, Allah lapangkan, ternyata apa? Kembalilah semua jaminan-jaminan saya yang waktu itu nilainya hanya 13 miliar ya. Jaminan-jaminan saya itu pulang semua. Kan harta saya tadinya kan jadi jaminan, bisa saja lenyap kan begitu ya. Betul. Ketika gagal bayar, utang saya cuma 2,5 miliar, uang harta saya 13 M bisa lenyap pada waktu itu. Iya. Tapi Allah kasih jalan yang begini, kamu mau nggak ngendorin sedikit 2,5 miliar ini gitu? Kan itu yang nilainya 5 miliar, saya mau cuma jual 2,5 miliar, kan mau nggak kamu melepas 2,5 miliar ini? Iya, padahal ada ruginya juga itu kan. Iya. Nah, kalau kita hitung investasi gini, gitu. Ya. Tapi ternyata saya mau, maka 13 miliar pulang. Masya Allah. Jadi kemudian saya juga akhirnya istri saya mengandung lagi anak yang keempat, itu kan rezeki yang luar biasa. Masya Terus Allah. saya kemudian termasuk rumah saya waktu itu saya jual juga untuk bebas utang. Saya pindah dari rumah saya Allah gantikan juga, nggak jauh pada waktu itu juga. Pulang saya haji tahun 2014 itu, setelah selesai utang saya berangkat haji 2014. Alhamdulillah pulang haji dapat rezeki lagi, bisa untuk menyelesaikan rumah saya yang saya tempati saat ini. Masya Allah. Itu semuanya dari mana? Makanya Allah katakan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di situ di mana letaknya?
bagi orang yang mau merenung, Berpikir, mau berpikir, ini itu nikmat itu. Masya Allah. Nah saat ini juga kita dalam kondisi pandemi begini, kita kan bagi orang yang tidak bahkan akan timbul keluhan. Betul, sangat banyak sekali masyarakat mengeluh gitu ya. Iya. Tapi bagi orang yang bersyukur dengan nikmat Allah apa? Alhamdulillah. Dengan begini kenyataannya apa? Dulu Ramadan tahun lalu itu tidak ada pandemi, itu nyelesain 1 juz per hari aja udah sulit itu. Gitu ya. Iya. Kemudian menyelesaikan khatam satu Al-Quran 1 bulan itu udah alhamdulillah banget kalau bisa gitu ya. Iya betul. Tapi sekarang Allah mudahkan. Di rumah terus di rumah di lapang baca gitu ya. Jadi makin banyak. Tadinya 1 juz sehari itu sulit, sekarang lebih dari itu ya kan gitu. Iya, Masya Allah. Arti itu nikmat pertama. Mengapa? Karena 1 huruf 10 pahala di luar Ramadan. 10 kebaikan di luar Ramadan. Di luar Ramadan. Tapi kalau di dalam Ramadan berapa banyak gitu. Masya Allah, di bulan penuh dengan makanya keberkahan. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semua imam-imam itu para tabi'in itu kalau Ramadan nggak lagi tafsir baca Quran tok. Makanya Imam Syafi'i bisa 60 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan. Masya Allah, sehari 2 kali khatam. 30 juz ya? 30 juz. Kenapa? 1 huruf 10 kebaikan di luar Ramadan gitu. Iya. Apalagi dalam bulan Ramadan ini dahsyat itu. Nah itu nikmat. Saya rasakan itu sangat nikmat. Ya Allah dulu waktuku ini kayaknya repot banget, sekarang kok jadinya begini. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kemudian dengan nikmat apa lagi? Saya kemarin kan 4 hari di luar kota itu. Iya. Kemudian baru balik lagi karena saya harus ngajar daerah-daerah lain kan, memberikan ini. Dan sekarang berkumpul dengan anak-anak gitu. Yang kemarin anak-anak itu cukup jauh, sekarang deket, enak gitu. Itu nikmat mana lagi juga? Masya Allah. Kadang-kadang kita nggak merasa itu sebuah nikmat. Di situ letak orang manusia itu mengatakan, itu saya katakan kufur nikmat. Kufur nikmat. Dia bisa tanpa marah, senyum dengan anak, mau mendengar ributnya anak-anak. Itu kan sebuah nikmat. Karena orang sebagian besar nggak suka itu dengar keributan anak-anak ini. Padahal di situ adalah kenikmatan, Ustaz ya. Iya, saya menikmati. Mengapa? Karena saya nyadar nanti cuma sebentar loh itu. Anak-anak saya itu ribut tuh cuma sebentar gitu loh. Nanti dia udah menikah, udah pindah deh. Sudah nggak ada lagi di isi rumah saya. Saya minta sebentar lagi masuk kubur misalnya. Allah. Sudah nggak ada lagi tadi ya. Coba gitu. Itu Iya, cuma sebentar. Hidup ini sebentar banget. Gitu. Nah itu nikmat yang saya nikmati saat ini dengan anak-anak, istri di rumah. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Belum lagi tadi tuh piutang. Kan kemarin kan piutang saya cukup banyak lah di luar kan piutang ya. Iya. Nah ini ada aja orang itu, padahal kan zaman lagi sulit ya. Tapi orang bisa bayar piutang ke kita itu kan artinya mereka dimudahkan gitu. Mereka dimudahkan saja. Ya Allah berikan kemudahan, mereka bayar ke saya kan. Alhamdulillah dapat duit juga kan gitu ya. Masya Allah. Belum lagi project saya kan kemarin agak stuck lah yang di Purwakarta. Itu kemarin ketemu pembelinya 45 miliar. Masya Allah. Alhamdulillah. 45 saya miliar ya. nggak mau ngurus lagi gitu kan. Ya udah tolong nih jual aja projectnya. Alhamdulillah 45 miliar udah jual. 45 miliar memang secara tidak cash ya, tidak cash tapi ya itu kan sebuah fabi ayyi ala'i rabbikum. Masya Allah. Pada saat seperti kayak gini ada orang mau beli segitu kan alhamdulillah itu. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Dari sedikit mengambil pelajaran dari hijrahnya Ustadz yang sebelumnya sempat juga Ustadz ke riba Ustadz ya. Oh ya. Tapi ketika hijrah di situ banyak pula melahirkan keberkahan-keberkahan ya Ustadz ya. Iya betul. Masya Allah sekali. Tinggal problemnya di mana ketika kita hijrah itu bukan ikut-ikutan. Bukan ikut-ikutan Ustadz. Berdasarkan dari pemikiran. Kenapa? Manusia ini bangkit karena pemikirannya. Syekh Taqiyuddin Ad-Damahani mengatakan seperti itu. Manusia ini tidak akan pernah bisa berubah. Dia akan berubah ketika pemikirannya sudah dirubah. Nah, sesuai dengan dalam Al-Quran kan, aku tak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah dia. Maksudnya apa yang mau dirubah? Pemikirannya terlebih dahulu. Syekh Taqiyuddin ini seorang mujtahid mutlak ya, mengambil semuanya itu apapun yang dia sampaikan berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Nah, beliau mengeluarkan begitu, mengatakan bahwa manusia akan bangkit itu dengan pemikiran yang tadi itu dimasukkan dalam Al-Quran dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 itu ya. Nah, aku tak akan merubah nasib satu kaum
sampai kaum tersebut merubah nasibnya, merubahnya. Apa maksudnya Allah itu adalah merubah yang di dasar pertama adalah pemikiran. Karena ketika pemikiran dimulai dari pola berpikir kita, nah muncul nanti mafhum. Ya, muncul pemahaman. Setelah pemahaman dia akan pindah, dia memiliki sebuah perasaan atau muyul gitu ya, terhadap ketika ingin melakukan suatu perbuatan. Masya Allah. Dia punya feeling itu, punya perasaan. Ini aku lakukan gembira nggak? Atau ya seperti orang berutang dulu, saya berutang juga perasaan saya terhadap utang seperti orang pada umumnya, mengatakan ya kalau nggak berutang gimana, gitu. Gitu perasaan saya dulu tuh. Bagaimana saya mau berkembang? Itu yang saya dapatkan dulu. Nah itu akhirnya saya melakukan action utang. Akibatnya apa? Resultnya apa? Jadi ada nih TFAR namanya. Ini sebuah rumus perubahan dalam manusia. Thought itu pemahaman. Kemudian feel itu perasaan atau muyul tadi bahasa ininya. Kemudian A action atau amalan dalam gitu ini. Kemudian R result ini hasil. Nah, apakah kita mendapatkan kehidupan yang sempit atau kehidupan yang lapang, tergantung tadi nih. Nah, mana yang mesti diperbaiki dulu? Apakah action? Ketika action diperbaiki, kita sibuk memperbaiki, mau bebas utang, pemahaman kita terhadap utang masih belum berubah, ya kita tidak akan pernah mendapatkan hasil bebas utang. Memang benar, banyak sekali orang yang memahami bahwa terkait utang nih, mereka berpikir bahwa mereka tidak bisa membangun rumah kalau mereka nggak minjam di bank. Betul. Banyak sekali pegawai karena mereka berlomba-lomba jadi pegawai PNS, lalu SK-nya digadaikan. Kalau ini bagaimana nih Ustaz hukumnya? Menggadai SK. Ya. Gadaikan SK itu artinya nanti kan yang pihak penggadainya atau yang memberikan gadaiannya itu apa yang dia berikannya? Uang. Betul. Nah, ketika uang masuk, yang hadis Rasulullah mengatakan kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Jadi ada qard ini apa? Utang uang. Nah, ini yang perbedaannya nih di sini. Tipis dia. Di situ permainan para kapitalis itu. Mereka merubahnya di antara uang, utang qard sama dain. Dain ini utang barang. Nah, jadi ketika kita orang yang sekarang ini ternyata kondisi pandemi ini nanti akan banyak behavior, new behavior ya. Orang tadi kayak Mas Shibra kan mengajak untuk hand sanitizer. Itu behavior baru, new behavior atau kebiasaan baru atau perilaku baru, yaitu yang penting jaga kesehatan nomor satu. Kemudian setelah itu ini jauh beberapa waktu sebelum pandemi ini, dunia ini sudah mulai mengarah kepada faith. Faith itu adalah keyakinan atau keimanan. Yang dimaksud keimanan ini, orang Barat itu mereka nggak paham dengan keimanannya dia terhadap agamanya dia. Jadi mereka ketika mengatakan faith tadi itu adalah keimanan terhadap Islam. Nah, ini yang dunia ini sudah berubah saat ini, sedang berubah. Jadi pandemi ini bukan sesuatu yang menyesahkan ternyata. Ini settingan yang Allah Maha Kuasa untuk merubah. Nah, ini merubah supaya apa? Di dalam kehidupan manusia ini kita sudah mulai kembali kepada Allah gitu. Padahal ini sudah diprediksikan oleh kafir di barat sana bahwa mengatakan ini ke depan orang akan lebih peduli terhadap yang sesuatu yang syariat, sesuai dengan syariat Islam. Iya. Jadi ini seperti teguran dari Allah, saudara. Teguran pasti. Bagi orang yang beriman ketika melihat pandemi ini, dia akan menambah keimanannya dan mengatakan Allahu Akbar, Allah mampu merubah apapun. Bayangkan. Dulu tuh kayaknya nggak susah gitu ya, kayak New York lah kita nih ya. New York itu sebuah kota yang disebut gelarnya Big Apple gitu ya. Sebuah kota yang nggak ada tidurnya, 24 hours. Itu rame terus gitu. Sekarang sepi, bisa terlelap gitu. Jakarta sepi. Bisa begitu. Mampu dirubah. Cuma saya lihat di sini masih Nasution ini masih kayak nggak ada problem ya. Mungkin belum masuk zona merah. Tapi mudah-mudahan jangan sampai masuk zona merah. Tapi kan di sini juga awal deh. Aduh. Walau ada Musa, walau itu. Jadi kembali lagi kita tadi sedikit ini bahas. Nah,
Bagi orang yang beriman ketika terjadi pandemi Covid ini, dia menambah kesabaran dia, menambah keimanannya dia. Dia makin tunduk kepada Allah, makin takut, makin taqarrub ilallah gitu. Kenapa? Dia menyadari, waduh mampu ya kecil tak terlihat mampu mengguncang dunia loh. Betul. Dunia mainnya ini gitu. Tapi barangnya kecil nggak terlihat Kecil, kan? nah, tapi yang diguncang dunia Yang ini. diguncang dunia gitu. Nah, artinya apa? Maha besar Allah, Allahu Akbar. Allah mampu merubah apapun. Di situ menambah keimanan, makin takut kepada Allah, makin bersyukur kepada Allah. Aku ini orang sebagai orang yang beriman. Nikmat iman tadi itu kan adalah sebuah nikmat kan? Betul. Nah, itu bersyukur aku di jalanmu ya Allah gitu kan. Aku ternyata bagian dari orang Islam kan, bersyukur harusnya kan. Kemudian dia bersabar tadi apa? Ya bersabar, ini memang lagi sulit, dia tapi tidak bersabar ini bukan stay at home terus tidur rebahan. atau yang rebahan. Anak-anak milenial begitu ya sekarang, rebahan bencar-bencar gitu. Bukan gitu. Maksudnya tadi bersabar, kita terus lakukan ikhtiar. Apa yang paling dasar ikhtiar kita adalah pemikiran kita tadi. Pemikiran. Kita bukannya rebahan nonton terus dicuci otak kita dengan apa informasi dari luar, enggak, tapi dengan kita memperbaiki pemikiran kita apa? Dengan menambah sakofah melalui kajian-kajian yang merubah pemikiran dan menambah ilmu melalui baca-bacaan buku-buku di dalam tentang berbisnis bagaimana. Insya Allah itu ketika itu Allah akan buka jalan ke depan. Masya Allah. Nah, muncul begini, banyak sekarang nih. Saya mau lebih cerita lebih lanjut. Saya nanti besok saya ada ini di Zoom lah. Saya akan sharing session juga di sharing session terkait apa nih, Zat? Warga Masyarakat Tanpa Riba. Jadi kawan-kawan boleh ikut nih? Boleh kalau nanti tapi daftar nanti ya di pengurusnya ya. Di mana itu? Nanti biar kita taruh di linknya. Iya, nanti dia kemudian itu di sharing session itu saya akan temanya adalah perubahan besar pada platform bisnis setelah pandemi. Jadi perubahan besar platform bisnis. Apa yang platform seperti apa? Hari ini tidak tak berlaku lagi. Kenapa? Muncul dari adanya sebuah pertanyaan mendasar. Apakah keadaan akan sama seperti sebelum pandemi dengan setelah pandemi ini? Gitu. Apakah keadaannya akan sama saja? Tidak ada perubahan? Tidak terjadi perubahan dasar sekali. Orang tidak ada lagi, manusia ini sudah berubah gitu, Pak. Tidak akan ada ini kalau saudara-saudara atau rekan-rekan ketika Anda berpikiran nanti pandemi berakhir, Anda kehidupannya akan seperti semula, itu salah besar. Salah besar. Wah. Anda harus persiapkan dari sekarang. Berani mengatakan seperti itu. Salah besar. Karena apa? Ini virus itu ketika sudah lepas itu tidak ada namanya vaksin. Itu tidak ada vaksin dia. Kemudian mungkin sedikit lah ya. Contohnya kita ambil contoh HIV, ada nggak vaksinnya? Sampai sekarang nggak ada, itu berapa tahun itu. Influenza ada nggak HIV-nya? Nggak ada. Apa vaksinnya? Nggak ada. Vaksinnya. Kemudian malaria ada nggak vaksinnya? Ada nggak dengue, demam berdarah ada nggak vaksinnya? Tidak ada. Tapi orang cuma sudah mulai mampu beradaptasi manusia ini terhadap ini. Nah, contohnya ada yang kemarin di Wuhan. Dan mereka sudah merayakan bebas dari corona ya. Tapi beberapa waktu kemudian muncul lagi yang sudah kena ternyata terkena lagi. Gitu. Kemudian di Korea Selatan juga gitu, ratusan orang juga ini. Nah, di Indonesia yang pertama kali sembuh di Aceh waktu itu. Di Aceh itu dites negatif 2 kali. Bebas dia kan sembuh. Sekarang kena lagi sakit. Dan kena lagi COVID. Nah, jadi orang nanti akan terbiasa dengan kondisi seperti ini. Namun ketika itu banyaklah SOP yang akan dilakukannya. Dalam dunia bisnis begitu juga. Kita tidak akan lagi sama dengan platform yang lama. Gitu. Ketika Anda ingin berharap jualan di pasar seperti itu, orang sudah menghindari kerumunan. Karena nggak ada obatnya nih. Sampai sekarang belum ada obat. Belum ada. Ya, vaksinnya jelas nggak ada ya. Itu cuma cerita-cerita hoax itu mengatakan itu bulan depan Oktober atau segala macam itu ditemukan vaksinnya. 15 tahun kok. Paling minimal itu waktu untuk bisa meluncurkan sebuah vaksin.
mendapatkan vaksin. 15 tahun 15 tahun. waktu yang dibutuhkan. Nah, ini Wow. dia di Oktober ya, nggak Iya. mungkin. Itu yang mesti pertama. Jadi ketika COVID ini sudah menjadi kebiasaan, orang akan mulai nih masker, Betul. kemudian hand sanitizer, kemudian gaya hidup sehat, dan mobilisasi besok itu berkurang. Sehingga orang mau keluar kota apa segala macam itu sudah berkurang. Orang lebih banyak stay at home, lebih banyak untuk di rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaannya di rumah. Nah, bagi para pembisnis jangan sampai lengah ini. Jadi yang besok itu seperti kalau di dunia properti developer ya, orang yang menjual rumah RSH gitu atau rumah-rumah kecil itu yang walaupun sesuai dengan syariat Islam itu terkoreksi besar. Para customernya itu kan rata-rata kan pedagang-pedagang yang bisa lah untuk mendapatkan harian ya. Itu sudah berkurang sekali omset mereka. Karena orang nggak mau lagi ke pasar. Orang sudah menghindari kerumunan. Baik. Ya, sudah menghindari kerumunan. Orang akan itu. Pertama itu. Kemudian dalam bisnis apapun, artinya apa? Dalam platform kita yang ada, kita rubah apa? Yaitu cara delivery kita. Terus engagement kita. Atau keterikatan kita dengan customer kita tadi. Sudah nggak bisa lagi kita lu beli interaksi langsung biasa gitu, nggak bisa lagi. Kita sudah harus kayak sahabat sama mereka gitu, sudah deket banget. Nah itu yang tadi kemudian orang sudah berubah, kemudian kedepannya platform kita harus engagementnya harus lebih dipererat lagi, sudah seperti sahabat, tidak bisa lagi seperti customer dan ya hanya sekedar penjual dan pembeli gitu aja itu. Bisa lagi, sudah berubah. Artinya ada ikatan lebih lagi ke depannya. Betul. Nah, developer di dunia properti untuk yang kelas itu tadi itu terkoreksi besar itu. Terkoreksi besar. Pasarnya sangat-sangat drastis anjloknya. Bisa di bawah ya. Namun ternyata bisnis properti ini tetap seksi ke depan, tetap paling seksi. Properti seperti apa? Yang properti yang mampu untuk menyediakan seluruh fasilitas apa yang ada di dalam komplek perumahan tersebut. Jadi kalau seorang developer bangun tinggalkan apa, itu sudah nggak pakai lagi zaman ke depan. Dipastikan dia tidak akan mampu bersaing ke depan. Maksudnya ketika dia bangun lalu dia tinggalkan yang bagaimana nih? Maksudnya kan kebanyakan developer seperti itu ya, bangun akan jual dia nggak ngurusin lagi komplek itu. Betul. Nah, itu sudah nggak akan mampu, itu tak akan bisa bertahan ke depan. Dia harus si developer tadi harus mampu membuat sebuah kawasan yang akan menjamin kehidupan orang yang di dalam itu tentram. Nah ini harus mampu. Jadi seorang developer tadi itu kerja kerasnya itu bukan di waktu masa pembangunan sampai penjualan, tapi setelah terjual inilah kerja yang senyatanya. Bagaimana develop people tadi, masyarakat tadi, community tadi dibangun dengan baik. Supaya apa? Masyarakat tadi itu kan akan timbul trust satu sama lain nanti. Masya Allah. Ya, membangun masyarakat itu penting. Nah, ini tadi yang pertama. Jadi terjadi perubahan mendasar ya dalam bisnis. Dan tadi yang saya bilang ini bahwa ini adalah sebuah rencana besar dari Allah ya, terhadap COVID ini. Kita harusnya kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sudah harusnya gitu. Jadi ketika Anda tidak mau, sudah sedemikian hebat teguran ini, tak juga kembali kepada Allah, nanti akan menyesal. Dimaksudkan kembali ini bukan yang kita meninggal ya, tapi yang dimaksudkan kembali ini adalah tunduk dan taat hanya kepada Allah dan menjalankan seluruh syariat yang ditetapkan oleh Allah. Seperti itu yang nih. Dan ini kondisi mencekam ini ya 3 tahunan lah, gitu. 3 tahunan. 3 tahun, 4 tahun gitu. Nah, pada 4 tahun itu akan terbit lah nanti. Nah, Allah akan mampu mengangkat COVID ini. Mungkin nanti diangkat oleh apa? Ya, sudah tidak lagi membahayakan kah? Apa segala macamnya. Dia ditemukan obatnya secara cepat yang mampu. COVID tadi tidak lagi mampu seperti influenza biasa. Kayak flu biasa dan nantinya. Itu yang akan seperti itu mungkin saja ya. Allah akan bertindak seperti itu. Tapi kuasa Allah tadi Allah berikan itu ketika apa? Ketika seluruh hamba-hambanya tadi sudah taat kepada Allah. Masya Allah.
Baik Ustaz, banyak sekali pelajaran yang kita dapat Ustaz ya. Jadi kita mengingat waktu juga nih Ustaz ya, sering-sering santai kita nih. Ini sedikit closing statement Ustaz untuk teman-teman yang menyaksikan ini Ustaz. Ya, baik. Kepada teman-teman yang menyaksikan acara kita ini, saya berpesan cuma satu, Anda perbaiki bisnis kita, sistem operasionalnya dirapikan, kemudian Anda bangun persahabatan dengan customer Anda, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus memperbaiki yang namanya produk-produk Anda. Jangan never sell crap gitu ya. Jangan jual barang yang tak berharga, tak berguna, itu jangan. Itu yang kedua. Jadi yang pertama adalah memperbaiki sistem operasionalnya, yang kedua perbaiki produknya, dan yang ketiga Anda waktunya sekarang ini adalah taqarrub ilallah. Taqarrub ilallah. Bukan hanya karena Ramadan, bukan karena ini masuk 10 hari terakhir, bukan. Tapi inilah pendekatan taqarrub ilallah tadi apa? Betul-betul tunduk dan taat kepada Allah, menjalankan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh larangannya. Masya Allah. Itu dia yang dimaksudkan dengan taqarrub tadi, itu takut kepada Allah, yaitu tunduknya totalitas. Maka kita keluar dari Ramadan ini menjadi manusia yang bertakwa. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi yang pertama tadi yang harus dilakukan memperbaiki sistem operasional, lalu kedua memperbaiki produknya. Ya, jangan sembarang produk lah intinya ya Ustaz ya. Baik, lalu yang terakhir yang paling penting adalah taqarrub ilallah. Masya Allah. Itu dibangun lagi betul-betul dan tidak hanya setengah-setengah seperti sekarang. Masya Allah, amin. Baik, untuk teman-teman yang menyaksikan, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dan mendapatkan banyak manfaat dari video ini. Dan jika Anda ingin mempelajari lebih banyak tentang bisnis, bagaimana berbisnis tanpa riba, silakan bergabung dengan masyarakat tanpa riba ya Ustaz. Agar bagaimana tahunya trik-trik berbisnis tanpa riba, karena Ustaz sendiri adalah developer yang ya lumayan besar ya. Dan bangun bisnis tanpa riba. Baik, semoga teman-teman selalu stay di video-video kami selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.